Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutopo. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Salatiga. Saat ini hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 akan melaksanakan ujian kinerja di MI Bustanul Ulum Sidorejo, Kecamatan Sekapungudik, Kabupaten Lampung Timur. Mata pelajaran SKI, tema Sunan Derajat, subtema peran Sunan Derajat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Guru, masih pada pelajaran yang sama, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Untuk mengawali belajar kita pagi hari ini, seperti biasa kita mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhir. Tadi siapa yang datangnya paling duluan? Aku. Intan. Baik. Sekarang Intan memimpin doa belajar. Ya, silakan. Yang telah memimpin doa pada teman-temannya. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru absen pada hari ini. Afifatul Ikram Gak berangkat, Pak. nggak berangkat. Ya. Kemana? Sakit. Sakit, izin ya. Maulana Farhan, Ahmad Noval, Muhammad Ari Saputra, Arini, Alfa, Alfa. Siapa lagi yang hadir?
Najwa kemana? Gak berangkat. Gak izin. Tidak. Sepedanya rusak. Oh, sepedanya rusak. Temannya yang deket siapa? Iya, Pak. Temannya yang deket besok dibonceng ya. Ya. Untuk mengawali pelajaran kita rapikan kelas dulu. Ada sampah nggak? Lewat kanan kiri. Bajunya yang nggak pas, pasin. Pastinya bener. Nah. Terus silakan dikeluarkan bukunya semuanya, buku pelajaran sekalian ini. Halo. Baik. Suku tunggal, ganda. Coba Pak Guru mau tanya, masih ingat tidak dengan pelajaran minggu yang kemarin tentang wali? Siapa nama ayah Sunan Derajat? Ada yang tanya? Angkat tangan. Sunan? Tepuk tangan berhadir. Siapa saudara Sunan Derajat? Sunan Bonang. Terima kasih Rizky. Siapa nama asli dari Sunan Derajat? Raden. Sebelum kita masuk pelajaran yang pertemuan ketiga tentang peran Sunan Derajat dalam pengembangan Islam di Indonesia, Pak Guru mau memberikan tes. Tesnya ada di papan tulis. Silakan nanti anak-anak kerjakan. Ini ada hubungannya dengan pelajaran yang kemarin. Siap? Silakan dikerjakan. Yang pertama, sebutkan nama-nama wali songo. Tulis dulu. Paham ya? Yang kedua, siapa nama asli Sunan Ampel? Yang ketiga, sebutkan ajaran Sunan Ampel. Yang terakhir, siapa saja putra Sunan Ampel yang menjadi wali? Saya beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Oke, waktunya selesai. Sudah selesai semua toh? Sudah. Oke, baik. Coba apa jawab pertama? Sebutkan nama-nama wali songo. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Oke, kenapa namanya wali songo? Karena jumlahnya 9 wali. Terima kasih. Tepuk tangan. 3, sebutkan ajaran dari Sunan Ampel yang terkenal dengan moh limo. Apa aja moh limo itu? Moh main, moh maling, moh ngombe, moh madon, moh madat. Moh main itu, moh itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia tuh nggak mau. Tidak main itu judi, tidak berjudi, tidak maling itu mencuri, tidak ngombe itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia adalah minum, yang dimaksud minuman keras, tidak mabuk-mabukan. Moh madon itu bermain wanita, tidak berzina dan tidak madat. Madat itu tidak memakai narkoba. Ini adalah ajaran Sunan Ampel yang terkenal dengan namanya moh limo. Moh itu enggak mau, limo itu 5. Yang terakhir, siapa
putra Sunan Ampel yang menjadi wali? Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sejarah Sunan Derajat dalam perannya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Diharapkan dengan belajar sejarah ini, sejarah kebudayaan Islam, itu akan membangkitkan semangat. Dengan mempelajari sejarah-sejarahnya ulama akan membangkitkan semangat berjuang, semangat kita meniru semangat berjuangnya para ulama. Dan perjuangan kita hari ini adalah berjuang menumpas kebodohan. Artinya anak-anak harus semangat belajar seperti semangatnya para wali songo. Yang nomor 2, dengan belajar ini diharapkan kita akan timbul mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta. Senang dengan para ulama. Senang dengan para tokoh-tokoh agama. Bukan cuma senangnya dengan artis saja. Bolehlah kamu senang dengan artis. Cuma artis itu kan manfaatnya tidak banyak. Beda dengan senang dengan para ulama. Ketika kita mempelajari kisahnya ulama, akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kelebihan kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kompetensi dasar pada pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menghargai nilai-nilai positif peran Sunan Derajat dalam menyiarkan agama Islam. Yang nomor 2, menganalisis biografi Sunan Derajat dan perannya dalam mengembangkan agama Islam. Yang nomor 3, mengorganisasi kembali peran Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam. Itu kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama mengamati, melalui kegiatan mengamati, anak-anak nanti harus bisa membiasakan ajaran-ajaran Sunan Derajat. Yang nomor 2, anak-anak harus bisa mencari nilai-nilai positif Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang nomor 3, nanti ada diskusi. Melalui diskusi ini diharapkan anak-anak itu bisa mengurai, mengorganisasikan, mengamati, menganalisis tentang sejarah-sejarah Sunan Derajat. Sebelum diskusi, Pak Guru ini punya kartu. Di kartu ini ada nomor akan saya berikan secara acak. Jangan dibuka kalau belum perintah. Jangan dibuka. Bahaya. Silakan dibuka. Siapa yang nomor 1? Mana? Ya, nomor 2. Nomor 3. Oke, silakan yang nomor 1 kumpul dengan yang nomor 1, nomor 2 kumpul dengan yang nomor 2, yang nomor 3 kumpul dengan nomor 3. Silakan dibentuk formasi diskusi. Silakan bangkunya. Hai. Halo. Sudah punya kelompok semua? Sudah. Baik. Materi kita pada hari ini ada di dalam video, ada dalam ini. Silakan anak-anak lihat, anak-anak cermati, anak-anak amati, anak analisis. Terus apa yang ada di video itu kalian telaah. Ini Pak Guru ada yang namanya LKPD, lembaga kerja
Perintahnya ada di sini. Perintahnya ada di sini. Silakan dikerjakan melalui KPD. Nah, setelah itu, setelah selesai, nanti setiap kelompok wajib perwakilannya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Paham? Paham? Jadi silakan simak materi pelajaran tentang peran Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di video. Silakan diamati cermati bareng-bareng. Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi dalam program Azana Islam. Kali ini kita akan membahas salah satu dari dosen agama Islam, yakni Sunan Derajat. Tapi sebelum itu, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Gunung Agung Magelang. Semasa muda, Sunan Derajat terkenal dengan sebutan tradisi Osin atau Osin. Selain itu, masih banyak nama lain yang disandarkan padanya, antara lain Sunan Muhammad, Sunan Muhammad, Haji maupun Mantan Santaya. Pangeran Derajat menyusul derajatnya menjadi anggota Wismo melalui musyawarah para wali di balai sidang para wali. Sunan Derajat kemudian menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sutia. Dan mempunyai 3 putra dan putri, yaitu Pangeran Trenggana, Pangeran Sanya, dan Dewi Durgana. Selain menikah dengan Dewi Sutia, Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Kemuni dan Kyai Retna Alichandra. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan anak. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin serta lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh terhadap kondisi masyarakat, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju. Oke, silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Marahan dan peduli fakir miskin. Sebelum menyampaikan dakwah, Sunan Derajat mengawali dakwahnya dengan memberi perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi masyarakat. Jadi konsep dakwahnya adalah mensejahterakan masyarakat. Masyarakat disejahterakan dulu, setelah sejahtera baru dimasuki nilai-nilai ajaran Islam. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang menanggapi atau tanya, silakan. Oke, ada yang menanggapi dari kelompok 3? Apa jawabannya? Caranya dengan menekankan etos kerja keras, solidaritas sosial dan gotong royong. Dengan cara mengajari membuat kerangka anak rumah tangga, mengajari cara bercocok tanam dengan dan baik dan sebagainya. Caranya dengan mengajari masyarakat membuat keterampilan, merubah etos kerja, Dengan itu masyarakat menjadi sejahtera. Setelah sejahtera baru bisa dimasuki nilai-nilai ajaran
Tepuk tangan nomor 1. Oke, silakan kembali tempat. Sekarang dari kelompok 2, silakan untuk maju. Jadi metode dakwah yang kedua itu menggunakan seni, merubah tembang-tembang Jawa dimasukin nilai-nilai ajaran Islam. Dengan itu Sunan Derajat bisa langsung menyentuh kepada masyarakat lapisan yang paling bawah. Sunan Derajat bisa diterima di masyarakat. Ada yang menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Silakan angkat tangan. Bagaimana cara dakwah kok lewat wayang? Oke, kelompok 2 itu ada temanmu yang tanya, bagaimana dakwah itu kok memakai wayang? Kenapa dakwah itu enggak langsung ceramah atau khotbah dan sebagainya? Kok dakwah pakai wayang itu gimana caranya? Nah, caranya dakwah memakai wayang itu, lakon-lakon wayang yang digemari masyarakat itu dimasuki dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga masyarakat itu lebih mudah diajak masuk Islam ketimbang langsung dakwah. Kenapa? Karena waktu itu umat di Indonesia sudah mempunyai agama apa? Hindu dan Buddha. Jadi kalau dakwah langsung ceramah atau khotbah nggak mungkin diterima. Jadi melalui seni, melalui wayang. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 dakwah dengan alif dan bijaksana. Itu tadi hasil dari kelompok 3, yaitu dengan dakwah arif dan bijaksana, membaur dengan masyarakat. Ada yang nggak paham atau mau tanya untuk kelompok 3? Silakan. Ada yang mau tanya? Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Silakan ke tangan. Oke, dari kelompok 2 silakan. Memperhatikan tradisi itu contohnya apa? Contohnya itu apa? mempertahankan tradisi yang ada selama kita bertentangan. Untuk menjadi Islam itu tidak harus merubah sebuah tradisi. Tradisi atau kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam bisa dipertahankan, tinggal dimasuki nilai-nilai ajaran Islam. Contohnya tradisi pernikahan, tradisi sunatan, tradisi kematian. Itu tradisi budaya tapi dimasuki nilai-nilai ajaran Islam. Paham? Paham. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Halo. Ganda. Tadi hasil diskusi teman-teman kita sampai pada kesimpulan. Mari kita simpulkan bareng-bareng hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Sunan Derajat itu
memperkenalkan Islam melalui dakwah bil hikmah, dakwah yang tidak memakai pemaksaan atau kekerasan. Selanjutnya melalui kesenian, lewat tembangnya yang terkenal adalah apa? Namanya pangkur. Bahkan Sunan Derajat itu tidak sekali dua kali langsung menjadi dalam sebuah pertunjukan wayang. Ini jasa beliau. Yang terakhir melalui ritual adat. Tahu adat kan? Adat itu kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Itu tidak dirubah. Masuk Islam bukan berarti merubah adat dan kebiasaan, tapi adat kebiasaan yang masih relevan, yang masih sesuai dengan syariat Islam masih digunakan. Terus ditambah lagi dengan ritual-ritual yang penting tidak melanggar dengan syariat Islam. Itu tadi kesimpulan kita pada pelajaran pada hari ini. Harapan Pak Guru, anak-anak bisa mengambil hikmah atau nilai-nilai yang ada pada peran Sunan Derajat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir di sini untuk mengetahui apakah pelajaran kita pada hari ini membuahkan hasil atau tidak. Pak Guru mengasihkan soal, silakan dijawab. Itu untuk mengetahui apakah pelajaran kita hari ini membuahkan hasil yang baik atau tidak, sebagai alat ukur untuk pelajaran kita pada hari ini. Paham? Paham. Di depan gak ada soal, silakan anak-anak kerjakan dalam 45 menit. Dikerjakan di kertas, nanti setelah Pak Guru. Paham? Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Anak-anak sekalian, mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari dengan mengucap alhamdulillah. Dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhir. Dan kita insyaallah berjumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang sejarah Sunan Kalijogo. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada ketua kelas untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari dengan membaca doa. Silakan sang ketua kelas memimpin doa mau pulang. Siap, mulai. Sekali lagi kurang lebihnya